Indonesia memiliki banyak sekali cita rasa makanan khas yang sudah melalang buana ke mancanegara. Salah satunya adalah rendang. Rendang ini memang popularitasnya terus bersinar ya, nggak ada bosannya, nggak ada matinya. Kita lihat juga dari maraknya saat ini usaha bisnis rendang yang sudah merajalela di Indonesia ini. Sedikit Mas, tetap sehat. Kalau rendang kan kita taunya tuh berminyak banget gitu ya. Nah, ini kenapa bisa dibilang sehat, Mas? Oke, jadi kita adalah produsen dendeng balado dan rendang low fat yang pertama di Indonesia. Kami menawarkan produk rendang dengan kadar kolesterol yang lebih rendah karena kita menggunakan, khusus rendang, kita menggunakan 50% santan, itu kita ganti dengan susu. Oh. Nah, lebih sehat. Yang kedua juga kita menggunakan daging-daging segar tanpa urat dan lemak. Nah, jadi kolesterolnya pun bisa menurun jauh. Dan yang ketiga, kita nggak pakai bahan pengawet. Karena kita tahu tanpa bahan pengawet, produk akan jadi lebih sehat dan bergizi. Gitu. Oke, ini kan premium banget dong ya. Emang harganya tuh semahal apa sih, Mas? Nggak mahal sih. Jadi kalau kita compare dengan rumah makan Padang yang ada di Jabodetabek, itu satu porsi daging rendang atau dendeng balado itu sekitar 35.000 ya per potong. Nah, kita jual satu pack ini, satu potong itu 30.000. Masih affordable dong? Affordable. Dengan kualitas yang tadi low fat, santannya diganti susu, berarti asam lambung friendly ya? Ya. Oke. Berarti apakah itu juga yang membedakan dengan kompetitor, Mas? Nah, yang membedakan dengan kompetitor ada 3 di kami. Yang pertama, dari segi kesehatan tadi, low fat. Yang kedua, kami menggunakan cita rasa yang otentik, karena menggunakan 3 bumbu rahasia yang telah diturunkan selama 3 generasi. Nah, yang ketiga, kami menggunakan teknologi retort. Teknologi retort ini teknologi yang baru sebenarnya di Indonesia, tapi sebenarnya sudah lama di luar negeri. Nah, bagaimana caranya produk daging olahan bisa bertahan sampai 1 tahun tanpa bahan pengawet? Nah, itu yang menjadi keunggulan kami dibandingkan produk rendang di tempat lain. Nah, untuk proses dari teknik terbaru ini, Mas, nah itu bagaimana sih, Mas? Saya agak penasaran juga deh, boleh dielaborasi sedikit? Jadi, teknologi retort ini sendiri sebenarnya kita sudah mulai gunakan itu dari tahun 2009. Pada saat saya baru tamat dari Institut Pertanian Bogor. Tapi pada saat itu belum ada regulasi yang mendukung. Nah, sehingga masih banyak yang waktu itu kaget, kok bisa ya produk DB Food itu bisa tahan lama tanpa bahan pengawet? Pakai apa ya, gitu kan? Kita mau menjelaskannya pun karena regulasi yang nggak ada, kita cuma bisa sampaikan, oh ini ada sterilisasi namanya. Tapi sejak saat belakangan ini sudah ada regulasi khusus bahwa produk-produk daging olahan seperti rendang, kalau kita mau jual di kondisi etalase suhu ruang, itu harus masuk dalam kategori pangan steril komersil. Nah, itulah yang namanya sterilisasi dan retort. Nah, barulah sekarang ini mulai berkembang, mulai orang mencari tahu apa itu retort, ya kan? Dan kita pun sekarang bekerja sama dengan Universitas Andalas Padang untuk membuat alat yang bisa membantu memasarkan teknologi retort ini ke kalangan UMKM. Karena yang kita tahu, teknologi retort ini ada satu parameternya adalah F0, jadi satu aturan khusus bahwa untuk mencapai titik yang tepat itu ada F0 namanya. Nah, F0 ini yang sekarang sedang dikembangkan bagaimana supaya mudah untuk didapatkan. Oke, Mas. Kalau dengan bahan bakunya sendiri, itu dari mana sih sumbernya, Mas, sourcing-nya? Oke, bahan baku kita 100% tuh dari Sumatera Barat. Lokal? Lokal. Kita tahu kalau kita berbicara soal bumbu-bumbu, Sumatera Barat itu sangat unggul. Cita rasanya, produksinya, gitu kan. Dan kita yakin ke depannya Sumatera Barat ini bisa menjadi lumbung dari bumbu-bumbu yang berkualitas. Nah, kita didukung oleh tentu saja para petani, kita didukung oleh para peternak. Ya, butuh edukasi lebih lanjut, butuh ahli-ahli yang berkecimpung di bidang hortikultura untuk membantu meningkatkan pastinya supaya bisa bersaing. Berarti mulai dari cabenya, terus juga dagingnya itu lokal semua, Mas Heri. Oke, luar biasa. Nah, kalau saat ini selain di online ya begitu, ini memasarkan produknya lewat mana saja sih, Mas? Apakah sudah pernah masuk retail atau seperti apa? Oke, jadi kalau kita breakdown, 50% produk kami ini dipasarkan di toko oleh-oleh dan retail seperti minimarket dan supermarket yang ada di Indonesia. Nah, 40%-nya itu dari outlet mandiri kami, DB Food Balado Shop. Dan 10%-nya itu dari e-commerce online. Nah, ke depannya kita mau meningkatkan porsi dari e-commerce ini. Karena kita tahu e-commerce berkembang sangat pesat, bahkan banyak dari investor dari luar itu berbondong-bondong untuk
mendistrupsi ya bisnis di Indonesia ini, salah satu dengan e-commerce. Nah, kita mesti mengadaptasi itu gitu. Oke, jadi beberapa persen tuh di toko oleh-oleh, e-commerce, dan juga ada toko offline-nya ya. Oke, kalau misalnya tadi kan sempat bilang ya, ini kan menyasar marketnya, ini menyasar orang-orang yang kangen nih sama cita rasa Nusantara. Berarti udah menembus ke internasional dong, Mas? Iya, kita sudah ekspor ke Malaysia dan Singapura. Malaysia dan Singapura. Nah, itu sistemnya di sana apa memang yang baru pesan terus kita kirim, ataukah memang ada reseller khusus atau seperti apa, Mas Heri? Ada reseller khusus dan kita juga ada masuk ke supermarket yang ada di sana. Sudah ada masuk supermarket juga? Sudah. Wah, luar biasa. Tadi di Singapura dan Malaysia. Malaysia, luar biasa. Kedepannya kita akan masuk ke Thailand juga. Ke Eropa, Mas? Mungkin? Eropa mungkin kita akan masuk suatu hari nanti setelah kita menguasai Asia Tenggara. Oh, berarti kuasai dulu Asia Tenggara ya. Betul. Karena jujur Mas, saya pun kayak beberapa kali gitu, misalnya ke Eropa atau apa, yang dicari tetap makanan Indonesia gitu. Jadi mending balik sepertinya aja rendang gitu kan ya. Dan kalau misalnya di sosial media sendiri Mas, itu seberapa ngaruh sih untuk memasarkannya, campaign-nya gitu dari DB Food ini? Oke. Sebenarnya basically makanan Padang ini kan adalah comfort food ya bagi masyarakat Indonesia. Dari berbagai kalangan usia, dari berbagai kalangan ekonomi, itu sudah jadi comfort food. Cuman kalau kita ngomong sosial media, itu didominasi oleh Gen Z. Ya. Nah, Gen Z ini sebenarnya market yang sangat besar, dan kita itu PR tersendiri buat DB Food, bagaimana kita harus terus untuk mengeksplor para netizen ini untuk lebih mencintai makanan tradisional. Seperti kita tahu saat ini banyak gempuran makanan-makanan tradisional dari asing ya, dari internasional. Kita lebih mudah menemukan restoran sushi saat ini dibandingkan dulu, gitu kan misalnya. Jadi kita pikir untuk para netizen, terutama yang Gen Z, ya kita harus melakukan pendekatan sosial media. Kita harus mengenalkan bahwa rendang nggak cuma rendang. Rendang ini bisa jadi menu-menu makanan lain. Misalnya sushi rendang, misalnya pizza rendang. Jadi kita mengenalkan dengan cara yang mereka sukai. Oke.